Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa anak-anakku semua kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita bisa melaksanakan pembelajaran daring untuk materi kolaborasi PABP PKN dengan sejarah. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan dengan selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jaga jarak, jika keluar memakai masker, sering cuci tangan dengan sabun. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar sebagaimana mestinya di sekolah. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini pembelajaran kolaboratif antara sejarah PKN dan PAI membahas temanya itu tugas manusia di muka bumi ya. Untuk materi sejarah yang akan kita kaji adalah proses terbentuknya bumi. Kalau untuk pelajaran PKN itu hak asasi manusia, dan untuk PABP Allah menugaskan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertama akan Ibu ulas dari sudut pandang sejarah dulu tentang proses terbentuknya bumi. Menurut konsep sejarah, proses terbentuknya bumi itu terbagi dua. Yang pertama, peristiwa yang dibatasi oleh tokoh, ruang, dan waktu. Yang kedua, sejarah terbagi dua, masa praaksara dan masa mengenal tulisan dalam arti sejarah. Adapun yang dimaksud dengan ruang menurut konsep sejarah yaitu tempat manusia hidup, diawali dengan proses terbentuknya bumi yang mengalami perubahan dari masa ke masa. Kita ketahui kalau kita belajar tentang ilmu geologi ya, di situ bagaimana bumi mengalami perubahan demi perubahan. Dari perubahan ini kita bisa melihat berbagai peristiwa yang terjadi di muka bumi. Mulai adanya manusia pertama yang hidup di muka bumi ini, kalau menurut sejarah manusia pertama di muka bumi ini adalah manusia purba ya. Tapi kalau menurut Al-Qur'an, berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbiku bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Manusia pertama di muka bumi ini menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 adalah Adam alaihi salam. Jadi Adam alaihi salam sebelum ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi, oleh Allah diberi dulu bekal ilmu pengetahuan. Kenapa Allah mengutus atau menunjuk Adam atau manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi? Karena manusialah yang mampu mengelolanya. Baik, kita lanjutkan ya. Manusia pertama apakah dari sudut pandang sejarah yaitu manusia purba ataupun menurut Al-Qur'an yaitu Adam alaihi salam, sampai sekarang, sejak awal sampai sekarang membawa zamannya masing-masing. Berikutnya akan Ibu lanjutkan ke materi PKN tentang hak asasi manusia ya. Mungkin kalian sudah sering apakah di SD, di SMP, dan sekarang di SMK juga membahas tentang hak asasi manusia ya. Baik, kita ulas sedikit ya bahwa apa sih yang disebut hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir. Adapun hak pokok tersebut terdiri dari tiga. Jadi ada tiga jenisnya ya. Yang pertama hak pribadi, yang kedua hak kebebasan, yang ketiga hak kebahagiaan. Sebelum Ibu lebih lanjut menjelaskan ya, kenapa sih kok kita berkolaborasi materi ini? Sejarah, PKN, kemudian PABP. Ya,
Karena ketiganya memang berhubungan erat. Kita lihat tadi tentang proses kejadian bumi, ya, sejarah terbentuknya bumi. Di situ ada manusia pertama. Kemudian PKN itu ada hak asasi manusia, di situ ada hak pribadi. Hak pribadi yang paling mendasar adalah beragama. Jelas, makanya tadi Ibu langsung menyambungkannya dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, jadi hak yang paling mendasar tadi, hak pribadi, hak kebebasan dan hak kebahagiaan itu merupakan hak yang satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, bagi siapapun, sehingga sifatnya universal, ya, tidak bisa dipisahkan, saling ketergantungan dan saling berhubungan. Baik, selanjutnya kita kupas dari sudut pandang agama, ya, dalam hal ini materi PABP. Tadi tentang manusia pertama, tentang hak asasi pribadi yang paling mendasar yaitu agama, ya. Kita berpijak atau kita berangkat dari firman Allah Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Anak-anakku sekalian, ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, tapi tadi ketika di muka bumi ini Allah menugaskan manusia untuk menjadi khalifah, yaitu yang pertama adalah Nabi Adam, sedangkan menurut konsep sejarah yaitu manusia purba itu memiliki tugas yang cukup berat tapi juga mulia. Apa sih tugas manusia di muka bumi? Apakah itu dari sudut pandang sejarah, PKN ataupun PABP? Mereka adalah beribadah. Apa tugas yang paling utama di dunia, di muka bumi ini? Menjaga kelestariannya, mengelolanya, kemudian memanfaatkannya. Pada saat kita mengelola, melestarikan, memanfaatkan, kita sedang beribadah. Sekarang kita belajar, itu juga ibadah. Jadi salah kalau ada orang yang beranggapan, kok Allah menyuruh ibadah, kapan sih kita bekerjanya, kapan sih kita belajarnya, kapan sih kita berbakti kepada orang tua. Kesemuanya itu adalah ibadah. Semua aktivitas yang kita lakukan, apakah dari sudut pandang sejarah, PKN ataupun PABP, jika kita ikhlas, itu adalah ibadah. Baik, untuk lebih memperjelas lagi materi, keterkaitan materi kita kali ini, ya, dari 3 mapel tadi, sejarah, PKN dan PABP. Nah, baik, kita sama-sama simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak semua, setelah kalian menyimak video tadi, ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kalian ambil. Jika ada pertanyaan kaitannya dengan materi sejarah, silakan tanyakan kepada guru sejarahnya masing-masing. Kalau yang kaitannya dengan PKN kepada guru PKN-nya, dan yang berkaitan dengan materi PABP kepada guru PABP-nya masing-masing, ya. Selanjutnya ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya, dari ketiga materi ini. Ini nanti pertanyaannya, dan mungkin anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu walaupun sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada manfaatnya, mudah-mudahan menjadi ibadah buat kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Ibu mewakili guru-guru PABP, PKN dan sejarah. Jika ada kesalahannya mohon maaf.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terakhir Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.